makanya aku gimana ya, aku telepon sampean tuh aku tahu kalau telepon sampean itu bakalan direkam terus bakalan disebarin. Nggak apa-apa Mbak, kita ya meskipun pembantu tapi pembantu itu ya harus cerdas lah, jangan digertak majikan terus walah aku malah takut malah nelongso dewe kalau merasa ini nggak sesuai itu nggak sesuai terus kita udah kerja udah nggak usah takut. Betul, selagi kita benar, kan saya selalu bilang selagi kita benar nggak usah takut apapun kita lalui. Dan saya selalu bilang, resikonya adalah kita melanggar peraturan, kita yang dipenjara. Tapi jangan lupa, kalau kita dipenjara, kita bongkar semuanya. Selagi kita punya bukti kan ngapain lo takut uang walaupun dia punya uang. Aku percayanya gini, kalau Hongkong negara Hongkong A itu ya A, B itu ya B, nggak kayak oh nanti tak kasih duit kamu nanti bener, kan nggak begitu loh. Betul. Hongkong adalah negara Hongkong, ini yang saya suka. Makanya kalau ada majikan yang memang mau main, ya kita main bareng gitu loh. Jadi kan lebih nyantai. Bener nggak? Iya, kalau dia misalnya dia ngeretak nanti kamu tak penjara. Kita itu di sini tuh ada yang bakalan nolong walaupun nggak agent kita nggak baik kan, ada orang lain, ada kayak apa sih perkumpulan itu masuk yang nggak nolong tuh kok ya nggak mungkin gitu loh. Betul. Dan aku kan ada beberapa organisasi di luar sana yang bisa bantu kalian. Kalau aku pribadi aku cuma bermain YouTube, aku cuma bantu nyebarin aja. Tapi sebenarnya kan yang punya pengacara atau pendamping kan beberapa organisasi itu kan ada. Jadi biasanya aku lempar juga ke organisasi karena saya kan pribadi, saya itu nggak punya kekuatan. Ya Allah, makasih banyak loh Mem, aku kok diangkat teleponnya malah ditelepon lah aku. Iya, syukur alhamdulillah, saya juga senang. Nomormu tak catat, ntar kalau ada apa-apa setidaknya aku ingat siapa kamu sayang. Iya, makasih banyak loh Mem ya. Sudah berani menegaskan apa yang kamu inginkan. Inilah yang saya suka. Jadi jangan sungkan, jangan takut kalau kamu benar. Saya suka. Iya, walaupun nantinya sama agent kita dibilang mau 5, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mau 5 orang kita lo nggak salah. Betul. Itu kan mereka ngeretak gitu kan karena mereka salah toh. Betul. Kalau mereka benar, mereka tidak akan ngomong apa-apa. Karena mereka tahu peraturan. Jadi terima kasih jadi orang hebat. Terima kasih kamu sudah menunjukkan dirimu sendiri dan tetap sehat dan semoga jadi berkah rezekimu. Makasih banyak ya Mem ya. Iya sayang, terima kasih ya. Iya, makasih ya Mem. Terima kasih sudah berbagi. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Oke. Tetaplah jadi orang baik dimanapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya. Saya sangat bersyukur sekali di mana mbaknya ini tegas. Ya kayaknya dia ngelama ya. Kayaknya dia nggak sopan ya. Kayaknya dia itu pemberontak ya. Tapi ingat, dia melakukan seperti ini karena efek dari banyak hal ya. Satu hal, majikan selalu bertengkar. Kenapa sih kalau saya bertengkar sama suami, saya tuh lebih baik menyuruh, Mbak, sampean keluar dulu Mbak. Saya nyuruh Cece saya keluar. Kenapa? Karena saya tidak ingin efek dari pertengkaran itu ngefek ke dia. Dan satu hal, setelah saya bertengkar sama suami saya atau saya marahin anak saya, itu biasanya saya tidak melibatkan Cece saya atau saya bermuka masam dengan Cece saya. Kenapa? Karena satu hal, saya paham banget perasaannya para Cece bahwa majikan yang bertengkar efeknya mau tidak mau ke kalian. Dan mbaknya ini benar, dia merasa bahwa waduh bertengkarnya seganas ini. Terus kedepannya bagaimana? Kalau dipukul, hantam-hantaman bagaimana? Jadi ini adalah masukan yang terbaik. Saya senang banget dengan cara dia bicara. Jadi pertama kali saat dia bermasalah, dia lapor agennya. Apa yang dia lakukan adalah melaporkan agennya. Ini adalah step yang benar. Jadi kalau ada masalah, orang yang pertama dicari itu bukan saya sebenarnya. Orang yang kalian cari pertama itu adalah agent kalian. Kenapa? Karena agent kalianlah yang bertanggung jawab atas dirimu. Agent kalianlah yang tahu keadaanmu dan agent kalianlah yang tahu nomor majikanmu dan agent kalianlah yang mengerti keadaanmu dan keadaan majikan. Tapi jika seandainya majikan agent tidak peduli, ya silakan lapor ke KJRI. Nah, setelah lapor ke KJRI katanya suruh sabar dan tidak ada tindak lanjut. Mbaknya ini meneruskan ke labor. Sampai di labor, baru mereka berkomunikasi satu sama lain. Setelah kenapa tidak di first step aja ya? Maksud aku di agent mati di agent gitu loh. Kasusnya itu mati di agent. Tapi kan sekali lagi saya tidak menyalahkan agent. Saya pernah jadi staff agent, jadi tidak cuma satu yang ditanganinya. Jadi saya paham sekali.
Setidak-tidaknya waktu datang ke KJRI harus menegur agent ini. Tapi nyampe di KJRI juga mandat. Akhirnya dia ke labor, sampai ke labor baru ditanganin satu persatu. Dan anehnya, sudah diberitahukan bahwa kalau Cece yang bekerja itu tidak boleh bayar lebih dari 10%. Dan agent ini menarik 22.000, Mbak. Udah berapa persen itu? Sudah berapa persen itu? 50% dari gaji para TKW. Dan saya yakin di luar sana masih banyak praktek-praktek seperti ini. Dan agentnya nggak mau nolong gitu loh. Orang Indonesia itu, gini loh, satu hal. Orang Indonesia itu bayar nggak apa-apa. Tapi saat ada masalah, tolong dibantu. Ini orang Indonesia. Saya pribadi juga kayak gitu. Nggak apa-apa, saya bayar 1.000 atau 2.000 atau 3.000, nggak apa-apa. Yang penting segala keluh kesah kita itu ada yang menerima. Karena orang Indonesia itu takut kalau ada masalah. Daripada agent yang nggak bayar tapi nggak tanggung jawab. Orang Indonesia sebenarnya nggak ada masalah. Tadi aja saya bilang, gimana Mbak? Harus dituntut ini suruh bayar. Dia pun nggak mau. Karena memang orang Indonesia itu sebenarnya satu hal. Tidak ada orang Indonesia mencari masalah. Walaupun ada masalah. Jadi ini yang perlu dipahami oleh orang Hongkong. Saya tuh masih ngupek-ngupek anak saya untuk kasih alasan atau ngomong sama orang Hongkong bahwa nek pembantumu gak renew itu bukan karena dia tidak suka sama kamu, tapi kamunya yang tidak baik sama Cece. Jadi jangan selalu menyangka, otoy ke ho, gitu mulai kan, mulai mau kan. Ho-nya itu di mana? Ho-nya sekali, 1 tahun sekali dikasih tanko, tapi yang 12 bulan, 30 hari. Jadi 365 hari, itu dikurangi 1 hari, ulang tahunnya dia aja, dia baik. Selebihnya itu majikan jahat. Jadi di sinilah saya itu pengen Thomas menjelaskan dalam bahasa dia dengan gaya-gaya dia di mana ayolah orang Hongkong berpikir kenapa sih Cecemu nggak mau renew. Jadi jangan menyangka, jangan menduga bahwa Cecenya itu saya saksikan. Harusnya kamu tepuk dada tanya selera. Nah giliran udah mau habis kontraknya, kalian tuh baik sama Cece, membuat Cece riwuh. Tapi sikap kalian berubah saat Cece sudah tanda tangan. Dan visa turun itu kembali lagi ke asal gitu loh. Makanya sangat sulit bagi saya pribadi hanya memberikan informasi, memberikan dukungan pada Cece. Tapi majikan tidak memahami. Bahkan ada beberapa majikan yang Koko Thomas komplain ke saya itu, tim ke Hong Kong yang tuh sek pak lai ya, Chen ko Cece tim ke kue benci ya. Jadi aku harus jelasin juga ke Thomas bahwa tidak semua orang Hong Kong itu tahu peraturan. Ini saya butuh dukungan dari sementara Mas Thomas kan terlalu sibuk pulang habis kerja ya sekedar bantu-bantu, terus habis itu dia main game ya namanya dia masih suka game ya, jadi saya kadang-kadang masih mikir 1 jam dia masih mau main game, tapi sekarang sudah baik karena mau membalas SMS saya walaupun di Google Translate ya. Jadi dia sangat mengalami berat banget hari ini karena dia belajar bahasa Indonesia pakai Google Translate. Karena itu saya butuh dukungan dari kalian semua agar kita bisa lebih baik lagi, kerja lebih ekstra lagi, dan memberikan dukungan-dukungan itu secara moral pada kita semua. Dan ingat buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jangan pernah lelah, jangan pernah lemah. Saat kondisi kita tidak memungkinkan, jangan pernah putus asa. Karena percaya atau tidak, debu yang diciptakan itu pun ada manfaatnya. Benar nggak? Debu itu apa sih manfaatnya? Buat orang itu loh yang mau sembahyang, mau wudhu itu, tayamum ya. Jadi debu aja bisa dipakai seperti itu, apalagi kita manusia. Jadi percayalah bahwa hidup kita itu ada rencana Tuhan yang indah. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah ada yang jelek. Itu yang saya tahu. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang saat ini mendapatkan majikan kurang baik, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, percayalah hidupmu ini sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan kamu. Jangan pernah peduli sama orang yang tidak pernah membutuhkan kamu. Karena kamu adalah segalanya bagi keluargamu. Dan itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Satu pesan saya, berhati-hati di luar sana. Karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye-bye.